Perkenalkan, nama saya Trianita Agustin, nomor absen 32 dari kelompok 5 dari kelas 12 AKL 2. Di video ini saya akan meneruskan dari video-video teman saya mengenai cara input dokumen transaksi penyesuaian mulai dokumen 1 sampai dokumen 6 rumah komputer, dan juga cara menyimpan laporan keuangan serta jurnal khusus ke dalam PDF. Selanjutnya, saya akan melanjutkan transaksi dari teman saya, yaitu transaksi penyesuaian 1 sampai 6. Untuk transaksi 1, penyesuaian proses perakitan pesanan atas nama Luna di Bandung belum selesai sehingga harus dimasukkan ke persediaan dalam proses dengan bahan rincian baku dan bahan penolong yang sudah terpakai sebagai berikut, yaitu bahan baku sebesar 4.707.000 dan bahan penolong sebesar 1.060.000. Karena dalam transaksi ini proses perakitan sampai akhir periode belum selesai, maka membutuhkan penyesuaian yang akan berpengaruh pada barang dalam proses. Maka dalam pencatatnya adalah pada command center, pilih account, kemudian record journal entry, isikan nomor transaksi yaitu M12-02. Tanggal transaksi 31 Desember 2020. Untuk memonya, penyesuaian barang dalam proses. Untuk ACC, isikan akun-akun yang berpengaruh, yaitu di sebelah debit adalah persediaan barang dalam proses, kemudian yang di sebelah kredit adalah raw material cost proses atau biaya dalam proses bahan baku. Kemudian akun kredit yang kedua adalah factory overhead cost proses. Untuk raw material cost proses, isikan sesuai dengan dokumen transaksi, yaitu sebesar 4.707.000. Kemudian fake overhead cost sebesar 1.060.000. Otomatis work in process inventory adalah sebesar jumlah biaya dalam proses bahan baku dan bahan penolong, yaitu sebesar 5.767.000. Kemudian pastikan out of balance-nya adalah 0 dan Ctrl R, maka jurnalnya akan seperti ini. Jika sudah, klik OK, kemudian record. Selanjutnya untuk dokumen penyesuaian 2 berhubungan dengan adanya beban administrasi bank sebesar 210.500 dan pendapatan bunga sebesar 9.850.000. Untuk pencatatannya sama seperti transaksi yang pertama pada account, kemudian record journal entry, general journal isi dengan nomor dokumennya, yaitu M12-03. Tanggal transaksi 31 Desember 2020. Kemudian untuk memonya penyesuaian, rekonsiliasi beban administrasi dan pendapatan bunga.
Untuk akun-akun yang berpengaruh, kita lihat dulu pada dokumen transaksinya. Terdapat pembayaran dan juga pendapatan bunga. Maka otomatis akan mempengaruhi akun cash in bank. Maka akun pertama yang berpengaruh adalah cash in bank di sebelah debit. Karena pendapatan bunga lebih besar dari beban administrasi, maka akan menambah kas. Untuk akun yang kedua adalah service charge atau beban administrasi bank yang bertambah di sebelah debit. Kemudian akun interest revenue atau pendapatan bunga. Setelah memasukkan akun, isikan saldo sesuai dokumennya, yaitu bank service charge sebesar 210.500. Kemudian interest revenue sebesar 9.850.000. Klik saldo cash in bank, maka otomatis akan terisi selisih antara bank service charge dan interest revenue, yaitu sebesar 9.639.500. Kemudian Ctrl R. Jika sudah seperti ini, maka klik OK, kemudian record. Selanjutnya kita lanjutkan untuk dokumen penyesuaian 3 yang berhubungan dengan penyusutan aset tetap bulan Desember 2020 dengan menggunakan metode garis lurus. Dalam dokumen tersebut belum tercantum jumlah yang disusutkan, sehingga kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Kita lihat dulu pada daftar aset tetapnya. Dalam daftar aset tetap terdapat harga perolehan dan juga tarif penyusutannya, sehingga kita bisa langsung menghitungnya dengan mengkalikan antara harga perolehannya dengan tarif penyusutannya. Untuk bangunan, harga perolehannya adalah 450 juta dengan tarif 5%. Kemudian dilanjutkan dengan vehicle.
dengan harga perolehan 216 juta dan tarif 12,5%. Maka sama dengan 216 juta dikali 12,5%, kemudian yang terakhir adalah penyusutan equipment. Dengan tarifnya adalah jumlah dari harga perolehan seluruh equipment, yaitu sebesar 93 juta. Sama dengan 93 juta dikali dengan tarifnya, yaitu 25%, setelah dikalikan kita akan memperoleh penyusutan untuk 1 tahun. Karena dalam dokumen yang disusutkan hanya 1 bulan, maka penyusutan 1 tahun dibagi dengan 12. Bangunan sebesar 22.500.000 dibagi 12 menjadi 1.875.000. Kemudian untuk vehikel 27 juta dibagi dengan 12 menjadi 2.250.000, dan equipment 23.250.000 dibagi dengan 12 menjadi 1.937.500. Nah, ini udah ketemu hasilnya, tinggal kita masukkan ke Mayop, yaitu pada account, kemudian record journal entry. General journal isi dengan nomor dokumennya yaitu M12/04. Kemudian tanggal transaksi 31 Desember 2020. Kemudian untuk memo, penyesuaian penyusutan aset tetap. Untuk akun-akun yang berpengaruh adalah di sebelah debit akun depreciation expense, dan di sebelah kredit adalah akun accumulation depreciation. Pertama kita susutkan dulu bangunannya, yaitu mendebet depreciation expense building sebesar 1.875.000. Kemudian mengkredit akun accumulation depreciation building sebesar sama. Kemudian kita susutkan vehicle sebesar 2.250.000. Kemudian di sebelah kredit adalah akumulasinya sebesar sama. Kemudian kita susutkan juga adalah equipment sebesar 1.937.500. Kemudian di sebelah kredit akumulasinya
sebesar sama. Jika sudah seperti ini, maka Ctrl R. Ini adalah rekapannya. Kemudian jika sudah, klik OK. Kita lanjutkan ke dokumen penyesuaian keempat. Yang isi dari dokumennya adalah pemilik melakukan pengambilan private secara tunai sebesar 2.500.000. Untuk pencatatannya seperti pada transaksi sebelumnya, yaitu pada account, kemudian record journal entry, general journal isi dengan nomor dokumennya yaitu M12-05, tanggal transaksi 31 Desember 2020, kemudian memonya adalah penyesuaian, pengambilan private. Untuk akun yang berpengaruh di sebelah debit adalah Prive. Sebagai akun kontra, maka Prive akan bertambah di sebelah debit sebesar 2.500.000. Kemudian karena kita mengambil, maka kas kita akan berkurang di sebelah kredit. Kita mengkredit cash on hand, bukan cash in bank. Jika sudah, pastikan out of balance-nya adalah 0, kemudian Ctrl R, maka jurnalnya seperti ini. Jika sudah, klik OK, kemudian record. Kita lanjut dokumen penyesuaian kelima, yang isi memonya adalah data penyesuaian akhir periode sebagai berikut: sisa akhir perlengkapan kantor sebesar 500.000 dan asuransi tahun 2020 sebesar 4 juta. Karena perusahaan menggunakan metode pendekatan neraca, maka jumlah yang dicatat adalah sebanyak jumlah yang terpakai. Kita lihat dulu jumlah dari supplies dan perbat insurance-nya di aplikasi Mayop, yaitu pada account list. Kemudian untuk supplies adalah sebesar 7.605.000. Kemudian prepaid insurance-nya adalah sebesar 10 juta. Supplies saldonya adalah 7.605.000. Kemudian prepaid insurance-nya sebesar 10 juta. Dalam dokumen transaksi penyesuaiannya yang disebutkan adalah sisa akhir dari perlengkapan kantor, sehingga kita harus menghitung dulu jumlah yang terpakai. Yang tersisa dari supplies adalah sebesar 500.000. Maka yang terpakai kita tinggal mengurangnya, yaitu 7.605.000 dikurangi 500.000, maka hasilnya adalah 7.105.000 yang akan dicatat dalam aplikasi Mayop. Untuk asuransinya disebutkan dalam dokumen penyesuaian, asuransi tahun 2020 adalah sebesar 4 juta.
Karena dalam dokumen sudah disebutkan asuransi pada tahun tersebut sebesar 4 juta, maka kita tidak perlu menghitung selisih dari saldonya. Karena di sini disebutkan asuransi tahun 2020 bukan sisa asuransi. Maka kita tinggal mencatatnya di aplikasi Mayot, yaitu pada record journal entry. Untuk general journal isi dengan nomor dokumen transaksi yaitu M12/06. Kemudian tanggal transaksi 31 Desember 2020. Kemudian untuk memonya adalah penyesuaian perlengkapan kantor dan asuransi tahun 2020. Pertama, kita sesuaikan dulu untuk perlengkapan kantornya, yaitu bertambah di sebelah debit adalah supplies expense akun 6, sebesar 7.105.000. Kemudian berkurangnya perlengkapan kantor di sebelah kredit sebesar 7.105.000. Kemudian kita sesuaikan untuk asuransinya, bertambah di sebelah debit adalah insurance expense sebesar 4 juta. Kemudian berkurangnya prepaid insurance sebesar 4 juta. Jika sudah, pastikan out of balance-nya adalah 0. Kemudian Ctrl R, maka jurnalnya seperti ini. Jika sudah, klik OK, kemudian record. Kita lanjut ke transaksi dokumen penyesuaian yang terakhir, yaitu dokumen penyesuaian 6 yang isi memonya adalah hitunglah beban PPh badan final dengan data rekapitulasi jurnal penjualan. Dapat diperoleh informasi besarnya penjualan selama bulan Desember 2020 adalah 151.700.000. Hitunglah PPh pasal 4 ayat 2 atas omset penjualan tersebut berdasarkan PPh nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% atau nilai omset penjualan bruto. Pajak baru akan dibayar pada Januari 2021. Karena sudah diketahui hitungannya atas omset penjualan dan sudah diketahui saldonya, maka kita tinggal menghitungnya dengan jumlah penjualan dikali tarifnya sebesar 0,5%. Jika belum mengetahui jumlah penjualannya, maka kita dapat melihatnya di aplikasi Mayop, yaitu di report, kemudian sales, kemudian sales detail, display, kemudian tinggal kita jumlahkan seluruh penjualan produk jadinya, yaitu sebesar jumlah penjualan PKDG, PKG, dan PKO. Maka jumlahnya akan sama dengan yang di dokumen transaksi, yaitu 151.700.000. Untuk pencatatannya kita harus menghitung dulu besarnya PPh badannya, yaitu dengan mengkalikan jumlah penjualannya sebesar 151.700.000 dikali dengan tarifnya 0,5%. Maka hasilnya adalah 758.500. Jumlah ini yang akan kita catat ke aplikasi Mayop. Sama seperti transaksi sebelumnya, yaitu pada account, kemudian record journal entry. Untuk general journalnya kita isi nomor dokumennya, yaitu M12/07. Kemudian tanggal transaksi 31 Desember 2020. Untuk memonya adalah penyesuaian PPh badan.
Untuk akun-akun yang berpengaruh, yang pertama adalah income tax expense di sebelah debit. Kemudian yang kedua adalah income tax payable karena kita timbul hutang dan masih dibayarnya pada bulan Januari, maka income tax payable di sebelah kredit. Kemudian saldonya adalah 758.500. Jika sudah, maka kita Ctrl R, klik OK, kemudian record. Nah, untuk input transaksi penyesuaiannya sudah selesai. Selanjutnya adalah cara menyimpan laporan keuangan dan jurnal khusus dalam bentuk PDF. Pertama adalah untuk laporan laba rugi, yaitu di menu report, kemudian account, pilih profit and loss accrual, ubah menjadi periode 1 tahun, kemudian klik display. Untuk menyimpannya dalam bentuk PDF, maka pilih send to PDF, kemudian pilih tempat untuk menyimpannya, klik save. Selanjutnya adalah untuk neraca, sama seperti untuk laporan laba rugi, yaitu klik report, kemudian account, kemudian pilih standar balance sheet, klik untuk periode bulan Desember, klik display, kemudian send to PDF, klik save. Selanjutnya adalah untuk laporan arus kas atau statement of cash flow. Sama seperti laporan laba rugi dan juga neraca, untuk melihatnya kita dapat menggunakan menu report, kemudian pilih banking, klik statement of cash flow, pilih periode 1 tahun, kemudian klik display, send to PDF, klik save. Selanjutnya untuk buku pembantu piutang, yaitu di menu report, kemudian klik sales, kemudian pilih customer ledger, pilih customer all, periode 1 bulan, yaitu bulan Desember 2020, kemudian klik display, kemudian send to PDF, klik save. Selanjutnya untuk buku pembantu hutang, yaitu di menu report, kemudian pilih purchase, supplier ledger, kemudian pilih all, periode selama bulan Desember 2020, kemudian klik display, kemudian send to PDF, klik save. Sekarang untuk jurnal penjualan, di menu report, kemudian pilih sales, kemudian pilih sales and receipts journal dalam periode 1 bulan, kemudian klik display, send to PDF, klik save. Selanjutnya adalah jurnal pembelian, klik report, kemudian purchase, kemudian pilih purchase and payable journal, periode 1 bulan, klik display, kemudian
send to PDF, klik save. Kemudian untuk jurnal kas masuk atau kas receive di report, kemudian banking, cash receipt, periode 1 bulan, klik display, kemudian send to PDF, klik save. Yang terakhir adalah untuk jurnal kas keluar, yaitu di menu report, kemudian banking, cash disbursement, periode 1 bulan, kemudian display, send to PDF, kemudian save. Untuk penginputan transaksi penyesuaian sampai dengan penyimpanan laporan keuangan serta jurnal khusus pada perusahaan manufaktur rumah komputer sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk menonton video-video dari teman sekelompok saya, mulai dari input data awal perusahaan sampai dengan transaksi 41 yang linknya akan saya berikan di kolom deskripsi.